Terus udah ada yang deket dulu ya. Udah ada yang deketin belum? Nah, itu pertanyaan aku, guys. Yang ngedeketin sebenarnya ini jujur ya, jujur loh. Aku belajar untuk mengambil pembelajaran yang kemarin itu ya, belajar sabar, belajar ikhlas. Paling berat yang sebelum nikah itu namanya rumah kebanjiran sampai segini tante. Itu semua barang-barang habis, apalagi barang-barang kerja aku. Buat Azam, terima kasih Azam sudah menemani bundanya sampai detik ini. Semoga seterusnya kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah aku, ini favorit aku banget ya. Karena mukanya cantik banget seperti aku 30 tahun yang lalu. Karena umurnya seferel guys. Kayaknya aku anaknya tante deh. Iya, jadi anak ini so sweet ya menurut aku. Dan aku tahu banget cerita hidupnya ini cukup membuat inspirasi buat perempuan-perempuan muda di luar sana. Bahwa kegagalan itu bukan berarti the end of the world. Setuju? Setuju. Dan Natalie Horster, bener ya? Iya. Itu sudah ada di sebelah aku. Ini adalah studionya yang keren banget. Apa namanya di studionya? Cekiber. Cekikikan bersama. Oh, cekikikan bersama. Dan di sebelah situ ada dapurnya. Habis ini aku jadi, iya, aku jadi collab hari ini sama Natalie. Natalie, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Aku tuh ya nyari Natalie dari setahun yang lalu. Dari DM. Wah, kok nggak dibales? Pasti sibuk nih. Karena itu kan baru ngelahirin ya. Oh iya. Terus nelpon Kang Sule, masih belum ada kabar. Wah, nih dua-duanya sibuk. Nggak taunya guys, aku tiba-tiba datang ke acara ulang tahunnya Tia Arista. Aku lagi jalan kaki nih sama Abi sama Fania, tiba-tiba ada mobil berhenti. Natalie turun tante. Ya ampun, aku sampai terharu guys. Nih anak baik banget. Kok tahu isi hatiku ya? Yang lagi pengen wawancara dia. Dalam Tuhan tante. Emang Natalie waktu itu apa yang dalam pikiran kok mau turun dari mobil tante gitu loh? Waktu itu pernah ngechat. Ini kejelekan aku adalah kalau chat itu banyak banget nih, jarang yang aku buka kecuali di telepon gitu loh Tante. Tapi aku tahu tante pernah ngechat. Aduh, berhenti aku suruh supir aku berhenti gue mau turun, berhenti tante. Tapi ini benar-benar menunjukkan bahwa Natalie ini orangnya sangat humble ya, sangat mengerti dan menghormati orang yang sudah tua kayak aku ya. Si YouTuber yang udah emak-emak ini. Natalie, gimana keadaan sekarang? Kan mulai lagi nih ya, YouTube mulai, karir mulai alhamdulillah bagus, tawaran banyak, apalagi bergabung sama Mas Eko ya sekarang ya. Sama Mas Eko. Jadi ini kayak cuan-cuan mulai menumpuk ya. Sekarang udah harus cuan karena udah ada Azam lagi itu, dan sekarang juga kan hidup sendiri lagi, berarti ngurus diri sendiri lagi. Nah itu juga perlu cuan, apalagi karyawannya 1, 2, 3 banyak. Hai karyawan. Ya gitu. Jadi sekarang ya udahlah, larut dalam kesedihannya udah, karena masa titik terberat aku udah lewatin yang dulu semenjak ditinggal mama. Masa ditinggal mama aja aku udah kuat, kayak gini aja aku nggak kuat gitu. Tapi kayaknya udah ini banget ya, udah bener-bener ikhlas ya. Ikhlas dengan segala yang terjadi, karena perkawinan Natalie kan termasuk singkat banget ya. Iya. Ada setahun berapa 2 tuh? tahun. Oh 2 tahun pas ya. Iya. Dan aku tahu banget guys, kalau perempuan itu sebelum mengambil keputusan tuh pasti pertimbangannya panjang kali lebar. Apalagi kalau udah punya anak guys. Iya. Karena saya mengalami guys. Jadi tahu bener itu yang namanya sebelum memutuskan sesuatu tuh, aduh itu rasanya udah kalau bisa gue yang berkorban. Asalkan anak jangan yang terkena dampak, gue akan memberikan nyawa gitu. Benar. Tapi kalau sudah sampai di titik itu dengan waktu yang 2 tahun tuh sebenarnya apa sih dalam pikiran Natalie pada saat itu? Pada saat itu mungkin
Aku kan mikir nih, yang namanya pernikahan itu pasti kan aku tanya-tanya sama orang yang udah menikah. Oh iya, ujiannya itu pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun, bakal sampai 4 tahun itu masih diuji sama Allah gitu loh. Banyak banget lika-likunya. Cuma tergantung dari kitanya sanggup apa enggak gitu loh. Dan ada satu mungkin perjanjian aku sama mantan yang benar-benar aku nggak bisa terima kalau digituin gitu loh. Jadi kalau aku digituin berarti kita ya udah. Gitu. Jadi itu udah clear ya? Udah clear. Clear and clean. Yap. Tapi memang gitu sih guys. Ciri-ciri perempuan yang mandiri adalah dia committed banget sama apa yang sudah didiskusikan awal dan dikomitmenkan awal. Jadi kalau itu dilanggar dengan segala konsekuensi, apapun yang terjadi, udah dan. Tapi si kecil gimana? Kadang kalau ngeliat tidur kan pasti ada rasa gimana gitu pasti. Itu kan? Awal-awal, aduh, kasihan ya. Tapi makin kesini aku makin berpikir, oh nanti gede juga pasti aku akan kasih tahu sama anak aku gimana, kenapa gitu. Nggak mungkin aku umpet-umpetin. Gitu. Anak zaman now juga sekarang udah pasti udah lebih dewasa lah. Tapi Natalie ini banget ya, udah sangat bisa anger management-nya udah bagus banget ya. Karena di usia Natalie kan sebetulnya pasti akan bergejolak banget ya. Yang namanya dengan keputusan ini pasti kan ada tuh kadang-kadang suka ego ingin. Tapi Natalie bisa nahan itu semua, bisa packing itu semua menjadi semuanya lebih baik gitu. Itu kan nggak mudah ya gitu. Awal-awal panas sih Tante, benar. Panas banget. Ya namanya baru bercerai pasti panasnya minta ampun. Sebel, amarah, emosi tuh semuanya tuh ada semua Tante di sini. Udah deh, udah capek deh. Kenapa ya aku disuruh menutup ini, tapi kenapa begitu gitu loh. Jadi pas mikir kayak gitu, oh ya udahlah, aku tetap konsisten sama aurat aku. Aku tetap konsisten juga, aku tetap sholat, aku tetap beribadah sama yang di atas gitu loh. Aku meminta dan meminta ketenangan. Itu yang satu. Yang paling penting adalah minta ketenangan. Iya, karena kalau kita tenang, kita bisa kuat ya. Apapun kita bisa lakuin. Bener, termasuk kerja back to nature ya nih. Ini kan nature-nya Natalie kan. Back to realita. Oh, nature sama realita beda ya? Nggak, maksudnya secara hati emang udah semua sakit hati udah lepas nih ya berarti ya? Awal doang panas, sekarang sudah bisa lepas. Tapi nggak trauma dong ya? Awal-awal aku sempet, aku ngomong di mana-mana tuh aku bilang, kau kalau ini lagi trauma nggak? Aku nggak trauma, aku trauma, aku sedih, aku sakit, apa segala macam tuh udah. Tapi makin kesini, ngapain juga aku trauma ya? Iya. Oh kemarin karena amarah aku aja, gitu, karena emosi aku sesaat gitu. Jadi sekarang kalau misalkan nih, ini hostnya kepo banget ya. Soalnya kalau ngelihat Natalie itu cantik banget, tapi bener loh kalau orang habis melahirkan tuh pasti cantiknya beda auranya. Apalagi kalau kita bisa lebih sabar ya. Karena perempuan itu lebih cantik kalau kita lebih sabar dan mentalnya kuat. Percaya kan? Percaya banget. Jadi yang namanya Natalie kalau aku lihat tuh udah, aku sih yakin nanti akan menemukan jodohnya kalau kita udah nggak diliputi rasa kesal dan dendam, bener nggak? Jadi auranya tuh langsung, kalau di itu bling gitu ya. Amin. Terus udah ada yang deket dulu ya. Udah ada yang deketin belum? Nah itu pertanyaan aku guys. Yang ngedeketin sebenarnya ini jujur ya, jujur loh, nggak boleh bohong. Ayo sama orang tua. Iya. Yang ngedeketin yang DM, yang lalu-lalu juga ada, yang baru juga ada. Cuma aku belum membuka diri aja, dan nggak aku waro gitu loh. Jadi nanti dulu deh, aku mau kerja dulu, aku mau fokus kerja dulu. Gitu. Tapi kalau seusia Natalie kan kadang-kadang ada melo-melonya malam-malam, apalagi kalau misalkan kita kemana ngeliat orang berpasang-pasangan itu ada. Aku suka ngomong jujur, Tante. Kemarin waktu di mana ya? Oh, waktu di tempatnya Shiren. Kan collab sama Shiren Sungkar. Terus Shiren lagi dibenerin clip on-nya sama suaminya. Terus aku gini, bisa nggak jangan kayak gitu depan aku?
Jadi itu automatically masih ya. Tapi enggak, itu bercanda. Oh, bercanda. Oh. Gitu. Bisa nggak? Terus sekarang juga kalau ada yang sayang di sebelah, sayang. Iya sayang, aduh. Tapi kayaknya Natalie emang orangnya easy life juga ya. Iya, jadi apa aja udah dibawa bercanda. Jadi kalau sampai di stage ini, menurut Natalie apa yang ingin bisa dievaluasi next stepnya gitu? Kalau kemarin itu aku nggak anggap aku jadi kecewa, nggak. Gitu, aku jadiin pelajaran. Kalau misalkan aku kecewa, nggak mungkin aku dapat anugerah terindah itu Azam. Itu karena aku menginginkan, aku tuh pengen banget punya anak, tante. Pengen banget punya anak, dan alhamdulillah dikasih Allah cepet. Gitu. Cakep banget lagi ya. Masya Allah, iya. Ya udah, terus anugerah terindah aku dikasih. Terus sekarang ya udah, aku belajar untuk mengambil pembelajaran yang kemarin itu, ya belajar sabar, belajar ikhlas. Walaupun itu susah, tapi tetap harus belajar terus dan terus belajar. Gitu. Nah, jadi kalau aku boleh tanya sama Natalie, biasanya kan kita tuh curhatnya sama mama ya. Kalau ada apa-apa, kayak aku aja nih, pasti apa-apa curhat sama mama. Nah, mama kan udah nggak ada. Jadi pada saat menghadapi masa sulit itu ngapain gitu? Kemana curhatnya? Ini yang paling aneh dengan aku. Aku tuh jarang banget curhat, tante. Serius, karena aku punya ekor nih, aku punya adik-adik. Aku nggak mau nunjukin apa ya, kesedihan aku di depan adik-adik. Adik-adik lihat aku yang happy aja lah. Gitu. Iya. Jadi kalau sedih, aku di kamar. Kalau mau nangis di seharian di kamar. Terus kalau curhat, ya udah sholat aja. Ya Allah, udah semuanya panjang deh. Kalau mau curhat aja sama Allah, udah. Ya Allah, gini. Udah akhirnya hatinya tenang. Udah gitu aja, tante. Oh my God, dewasa sekali anak ini, ya ampun. Jadi itu emang dari dulu begitu, Natalie? Memang dari sebelum nikah memang begitu. Karena mama udah nggak ada. Jadi aku dipaksa untuk mama udah nggak ada tuh, aku waktu masih muda banget, tante. Masih umur ya di bawah 20 lah. Dan dipaksa untuk, ya ini ekor nih, ini titipannya mama nih, jadi aku harus ngurusin adik-adik. Jadi aku nggak boleh, misalkan aku jobnya tiba-tiba sepi, itu kan pasti aku sedih banget kan. Gimana ngurusin uang sekolah adik-adik, apa segala macam. Ya udah, sedihnya aku tunjukin sendiri aja di kamar, main handphone, caranya gitu aja. Lihat-lihat TikTok yang lucu-lucu, terus ya udah nangis, senangis-nangisnya. Aku tuh nangis-nangisnya besoknya udah lega. Jadi termasuk tegar dong ya, udah ya kategorinya ya. Insya Allah. Iyalah, ya. karena biasanya kalau secantik ini pasti kan kalau kita lagi sedih banyak tuh yang mau jadi pelipur lara ya. Ya karena gini. Pasti kan waktu dari muda ya. Karena gini, tante, aku juga dapat pelajaran dulu tuh kalau aku curhat sama teman, kalau kita musuhan kita nggak tahu. Iya, bisa bocor ya. Bisa kemana-mana. Bener. Gitu. Jadi itu udah jadi latihan ya. Iya. Sebelum merit bahwa apapun kesedihan itu hanya Allah sebagai tempat curhat yang paling aman. Benar. Ya. Benar. Nah, sekarang kalau aku pengen tahu ya, berarti kan Natalie ini kesimpulannya adalah tulang punggung ya. Pasti, iya. Iya kan? Iya. Dan itu kayaknya lebih penting artinya adik-adik ketimbang melo-melo nggak jelas gitu ya. Dan sekarang akhirnya gagalnya perkawinan bukan berarti terus jadi down gitu ya. Yeah. Malah cuma tinggal nge-switch aja gitu ya. Gue dulu jauh lebih susah, gue dulu jauh lebih bener, hard life gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya boleh dibilang nggak ada yang terlalu berarti ya dengan perpisahan ini ya. Sebenarnya iya berarti juga, karena pernikahan, ya namanya pernikahan, siapa sih yang nggak mau pernikahan dan pertama lagi ya hidup, siapa sih yang nggak mau. Cuma kan memang kita udah ada komitmen di awal gitu. Kalau dibilang titik terberat, ya memang yang paling berat yang sebelum nikah itu. Namanya rumah kebanjiran sampai segini, tante. Itu semua barang-barang habis, apalagi barang-barang kerja aku, alat DJ aku, mic aku, semuanya itu udah kena semua. Cuma tinggal bengong, senyum aja. Terus ini gimana ya? Tapi sambil mikir otaknya ke depan, ini gimana ya, rumah udah
apa kebanjiran, barang juga hancur, udah nggak tahu kayak gimana ini gimana ya, udah senyum aja senyum tapi mikir muter otak. Ya udahlah akhirnya kerja nge-DJ lagi, nyanyi apa semuanya aku babat. Dan alhamdulillah survive ya. Survive terus, harus survive terus. Jadi nanti next kalau dapat jodoh kriterianya apa nih? Aku nggak Kan mau soalnya Natali mandiri banget ya. Jadi apa dong yang dicari gitu ya? Apa sih sebenarnya? Aku pengennya gini, yang dicari itu setia. Kita nggak bisa ya nuntut orang untuk setia ya. Kalau setia itu biar dia sendiri aja yang sadar, pasangannya sendiri aja yang sadar. Aku maunya bukan dicintai, Iya. tapi aku nggak mau, bukan aku yang mencintai, tapi aku maunya dicintai sekarang. Karena kalau aku udah dicintai, otomatis aku akan mencintai nanti. Gitu. Nah, terus kedepannya aku mau ya balik lagi punya pasangan yang pekerja keras. Apapun itu nggak perlu yang kaya tante. Yang jelas dia tuh benar-benar dia pekerja keras gitu. Jadi bangun dari nol nggak masalah ya? Nggak masalah, yang jelas dia pekerja keras. Tapi menarik nih, dicintai. Semua orang kayak mau dicintai ya. Iya. Nah, kan biasanya kalau kita nih istilahnya wanita karir, kita pasti punya insting ya, gitu. Bener. Instingnya pasti jalan banget gitu, Banget. dengan apapun lah up and down dalam hidup kita gitu. Bener. Nah, di saat yang kemarin sebetulnya lebih dominan cintanya atau instingnya sih gitu, karena kan biasanya kita tajem tuh ya. Kalau kemarin aku terlalu bucin tante. Oh, so sweet. Aku itu terlalu bucin. Jadi ini cowok pertama yang bisa bikin bucin ya? Iya. Sampai mau menikah gitu ya? Iya, jadi aku terlalu bucin. Terus kalau aku udah bucin, semua lu mau apa gue kasih semua gitu. Gitu tante. Mau apa lu mau suruh gue gimana udah. Nurut. Gue kasih semuanya nih, sampai badan-badan semua. Lu mau minta apa, jantung juga gue kasih gitu loh tante. Oh my god. Nah, kalau udah bucin gitu ngelepasinnya juga susah loh sebenarnya. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya, cuma karena satu yang bikin aku benar-benar nggak udah cukup, udah. Jadi unforgiven. Iya. Wow, itulah guys ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama Natali, aku kulik sana, kulik sini, dia tetap ya stick dalam pendirian bahwa tidak menjadikan ini satu kesalahan siapa gitu ya, tapi lebih kepada ya sudah it's done ya, dan tinggal ke depannya menata diri. Jadi nggak sibuk mencari kekurangan orang lain, tapi malah mau tetap mengevaluasi diri. Ya itulah ciri-ciri perempuan yang mandiri ya guys, dan bijak. Nah, ngerasa nggak sih sekarang Natali lebih dewasa, lebih dengan peristiwa-peristiwa ini? Merasa bersyukur atau merasa bagaimana? Merasa bersyukur karena proses kedewasaan kan nggak tergantung dari umur ya tante. Benar. Jadi semua pelajaran itu aku ambil, aku pelajarin terus gitu tante. Jadi oh jadi ini begini, aku harus begini. Oh jadi kemarin aku kenapa begini? Oh ya udah kedepannya aku harus begini. Gitu. Jadi orangnya cepet ya, berpikir yang positif itu cepet ya ketimbang negatifnya ya. Cepet, karena terlalu kadang juga terlalu positif juga kadang disakitin hatinya sama yang deket-deket nih. Aku capek. Wah, keren guys ya. Jadi kalau aku lihat Natali ini memang udah siap ya menghadapi kehidupan ya. Karena sebetulnya perempuan itu yang mau maju, yang mau sukses itu tahu bagaimana dia mau manage diri. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Benar. Pada saat kita terpuruk emang ada yang nolongin gitu Nggak kan? ada, iya cuma mau dengerin aja. Nah guys, ini aku open and Q&A di Instagram aku berapa hari yang lalu. Ya. Dan ternyata banyak banget yang pro sama Natali, banyak banget yang support sama Natali. Dan alhamdulillahnya Natali memang seperti yang aku lihat gitu ya, cukup tegar menghadapi semuanya dan menghadapi netizen. Jadi gimana tuh arti netizen buat seorang Natali? Kan kalau boleh dibilang dia bisa jadi kayak pisau ya. Bisa membuat kita lebih ngetop, tapi bisa membuat kita lebih down. Nah, menurut Natali gimana tuh? Sebenarnya dari netizen juga aku bisa banyak belajar tante. Jadi dari cibiran itu, aku memang karakternya gini tante dari dulu. Mau dicibir sama teman kayak gini. Si Natali gini. Gue tunjukin loh. Oh, gue bisa.
gitu. Tapi bukan gue bisa lebih dari lo, enggak. Gue tunjukin lewat cibiran lo, gue bisa maju nih, gitu. Jadi underdognya kuat ya, Iya. jiwa underdog ya. Iya. Jadi semakin di underestimate bukan semakin baper Oh, ya. iya. Keren ya guys ya. Padahal perempuan ini kayaknya karena mamah nggak ada itu yang aku dipakai. itu yang bikin jadi kuat banget ya. Iya, benar. Jadi sebetulnya harus berterima kasih ya dengan sama adik-adik ya. Keberadaan mereka tuh memberikan vitamin yang luar biasa. Oh bener banget. Kalau nggak ada adik-adik aku sendirian banget. Iya, iya. Kalau ada adik-adik itu benar-benar penyemangat hidup aku dan yang bikin aku dewasa dan yang bikin aku untuk bisa cari duit ke depannya. Karena aku punya tanggungan. Wah, aku punya tanggungan nih. Gimana nih kalau misalkan aku masih ngikutin jiwa-jiwa anak muda yang masih nongkrong Iya. sana sini. Terus gimana uang sekolahnya adik aku? Emang pesan mama apa waktu itu? Kok bisa sampai tertanam? Biasanya kan anak umur segini boro-boro gitu ya. Iya. Apa sih? Mama itu kan dulu itu survive-nya luar biasa. Jadi mama itu dia itu suka apa aja dia dagang. Jadi catering sampai 1.000 box itu satu dari pagi sampai malam ke pagi lagi. Terus kadang juga aku kasihan juga kalau lihat mama kerja kayak gitu. Demi untuk anak-anak tuh aku kadang suka kasihan, aku bilang mah aku nggak usah kuliah, aku mau kerja aja. Mama urusin yang untuk adik-adik aja. Gitu. Ya udah dari situlah aku mulai kerja walaupun waktu itu kerja pertama itu SPG-an. Tahun berapa ya? 2000-an ya? 2000-an iya. Oke. Itu SPG-an di PRJ, dagang udah ngerasain uang. Udah deh akhirnya ya udah terus kerja terus kasih buat mama, sebagian kasih buat adik-adik. Jadi untuk ngebantu bebannya mama. Karena kasihan mama punya anak ada 2 yang ikut sama mama. Kasihan lihat mama masak-masak 100 box itu 1000 box itu kan nggak kecil tante, jadi banyak banget. Kadang suka kasihan mama, kadang suka sakit-sakitan. Nah disitulah yang bikin aku Nggak apa-apa. yang bikin aku kuat gitu. Papa? Kalau papa aku ada, cuma memang papa itu dari lahir itu udah pisah sama mama. Gitu. Jadi dulu itu aku belum tahu papaku yang mana. Ya dari situlah jadi dari story situlah yang bikin aku belajar untuk dewasa dan menerima. Gitu. Jadi papa aku dari lahir itu memang udah pisah sama mama karena mungkin ada masalah keluarga yang sebenarnya nih anak nggak perlu tahu. Iya. Udah yang tahu cuma ini papa kamu, ini mama kamu, udah gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu nyari papa yang mana, terus diumpetin juga sama mama gitu kan. Terus akhirnya ya udah berdoa aja, ya Allah semoga bisa ketemu sama papa nanti gitu. Kadang juga kangen juga sama papa. Ya udah ketemu sama papa itu tiba-tiba memang udah jalannya ya. Waktu itu suka main-main Facebook zaman dulu. Terus tiba-tiba ada yang chat message aku. Ini papa lagi di Amerika, papa kerja di Amerika, gini. Ini baru di sini aku ngomong papa aku. Baru di channelnya tante. Oh, jadi udah tahu kan papa udah komunikasi tahu kan? itu baru mau selesai SMA. Jadi dari 0 sampai SMA itu baru tahu itu papa. Jadi terus akhirnya papa ceritain, kamu nggak perlu tahu nak masalahnya kenapa. Kita berdua saling sayang gitu. Cuma memang ada masalah dari keluarga besar yang nggak setuju atau kayak gimana kan kita nggak tahu. Oh ya udah iya pak, sehat-sehat nak di sana, papa di sini selalu doain. Iya pak. Oh my god. Tapi gini loh, biasanya kalau anak lahir dan tumbuh dari yang cuma sosok mama, tegar sih pasti, tough pasti. Tapi akhirnya menjadikan dia orang yang seperti tadi Natalie bilang, begitu dia ketemu yang klik, karena dia kan rindu sosok father figure. Bener nggak sih? Bener. Jadi father figure itu yang membuat dia tuh kayak totalitasnya luar biasa gitu ya. Iya. Kadang itu juga
nyarinya yang lebih dewasa gitu. Iya. Karena kurang Ya, sosok. figur. Iya, kurang sosok ayah. Nah begitu ketemu terus tiba-tiba itu tidak bertahan lama, apa yang menjadi notes-nya seorang Natalie untuk ke depan berumah tangga lagi? Pasti kan punya dong strategi lain lah gitu Ada ya. yang bisa ngebimbing aku lebih lagi, dan yang bisa benar-benar sayang sama adik aku, nggak cuma aku aja. Kadang kan kalau sama adik-adik otomatis kan adik-adik harus ikut suami kemarin itu, karena kan siapa lagi kalau nggak Iya. sama aku. Jadi mereka nih bener-bener Masih kalian sekolah. ini, ya kalian Iya. ini ya family ya. Walaupun beda bapak, iya. Oh ini, Iya. oh, Jadi aku anak pertama, terus mama ini yang kedua ini cerai karena mertua nggak suka, mama tuh nggak bisa masak sama sekali. Akhirnya bercerai gitu. Ini yang Jordi ini nih, Jordi ikut papa. Nah yang dua ini nih, yang Nadia sama yang Tasya. Nadia ini baru masuk kuliah. Yang Tasya ini kelas 1 SMP nah, SMA. Kelas 1 SMA. Nah yang ini papanya juga meninggal. Dan mama menunjukkan di situ nggak bisa masak. Akhirnya mama bisa bikin catering. itu sebagai momentum ya. Iya, dari situ. Dan papanya juga meninggal. Papanya sakit, papanya meninggal. Nah, siapa lagi kalau bukan aku? Wah, ceritanya Natalie ini luar biasa ya. Jadi komitmennya Natalie udah kayak melebihi kakak sama adik tuh. Udah kayak ibu sama anak gitu. Karena bagi aku gini, Tante, walaupun kita beda Iya. papa, tapi kita tetap satu. Iya. Kita tetap satu. Kita beda papa atau kita beda ibu, kita Ya. tetap satu. Dan sama aja kayak aku ini nabung amal ibadah aku buat di atas nanti. Iya. Gitu kan, aku ngurusin anak yatim. Wow, guys, ini kalau ada pemilihan Putri Indonesia, mestinya Natalie ikut ya. Cuma sayang ya, udah nggak single lagi. Nah, tapi siapa sih yang paling ngajarin? Ya pastilah, kehidupan mengajarkan kita untuk lebih wise ya. Tapi itu pasti ada dong legacy yang ditinggalkan mamah yang selalu diingat, sehingga Natalie jadi perempuan tuh yang on the track. Itu tuh susah loh. Dengan hingar-bingarnya Jakarta ya guys, terus perempuan cantik muda kayak Natalie, godaan kalau mau cari jalan pintas mah gampang banget, bener nggak sih? Capek-capek amat gitu kan. Bener. Ya how you manage yourself gitu, selalu on the track, jadi perempuan yang punya marwah gitu loh. Jadi mama itu selalu bilang kayak gini, dan itu selalu aku terapkan. Mama itu sebelum mama meninggal, mama bilang kayak gini, bahagiain keluarga kecil kita dulu. Jangan pernah minta-minta sama keluarga besar. Kita bahagiain keluarga kecil kita dulu. Itu. Sesimpel itu pesannya. Sesimpel itu. Makanya aku mungkin mama udah tenang di sana, mungkin dalam hati mama belum bisa bahagiain adik-adik, ya yang ngewakilin adalah aku. Nah sekarang aku ini bukan jadi kakak aja, aku jadi mama, jadi papa, jadi kakak buat adik-adik. Tuh guys, buat kalian ya, ibu-ibu muda yang mungkin lagi single kayak Natalie, nonton Vena Melinda Channel, dengarkan dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya kehidupan itu sudah ada rezekinya masing-masing. Apalagi niatnya baik untuk keluarga, adik-adik ya, nggak mungkin lah Allah tidak mencukupkan. Benar. Jadi guys, aku langsung aja ya ke Q&A. Aduh, Natalie, ya Allah, hebat banget. Nah ini dari apa nih ya? OQ_Sofiani. Moga dapat jodoh lagi ya yang terbaik. Amin. Kalau tiba-tiba habis ini ada gimana? Diterima nggak? Dilihat dulu deh, langsung terima. Maksudnya di fit and proper test gitu ya? Iya, aku lihat dulu nih. Berarti sama adik-adik dong, kan? Adik-adik megang peranan. Aku lihat dulu nih. Jangan sampai lo benar-benar sayangnya sama gue doang nih. Sayangnya harus sama adik-adik, apalagi aku udah punya anak. Berarti kamu juga harus sayang sama anak-anak. Jadi aku mau lihat dulu. Gimana cara ngeliat hati orang? Susah loh. Kalau cowok-cowok tuh dari awal baik banget tuh, kayak Abi tuh. Nggak pernah marah, sekarang ya Allah cerewetnya, ampun gitu loh. Kita suka tertipu guys. Nah, gimana tuh cara taunya? Coba. Jangan terlalu cepat, Tante. Oh, jangan terlalu cepat. Iya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi berapa? Setahun, 2 tahun? Iya, aku lihat dulu aja, aku tes. Oh,
tesnya aku gimana? Nanti. Oh. Jadi pokoknya iya, ini Abi cerewet nih udah. Nah, jadi intinya harus sepersetujuan adik-adik dan dekat sama Azam ya. Itu Iya, dulu iya, ya. iya. Berarti yang kemarin kurang fit and proper test ya dari adik-adik ya. Kemarin aku terlalu cepat. Oh, adik-adik belum oke langsung aja iya gitu ya. Iya, kalau adik-adik kan gimana kakaknya sebenarnya. Oh, iya. Pas adik-adik udah aku tahu aku udah beres, baru deh. Kan sebenarnya gini Kak, aku pengen ngomong bla 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 bla. Iya. Makanya Kak dengerin kita kayak iya gitu. Jadi kemarin itu agak-agak ini ya, prosedurnya kebalik Terlalu ya. Oke. Nah, ini dari harga menu Lotim. Assalamualaikum, mau tanya dong, apa yang buat Bunda Natali dan Mama Vena memilih berhijab dan istiqomah memakai hijab? Nah, gimana Natali? Siapa? Aku dulu. Iyalah, kalau aku kan udah Natali. Aku berhijab itu kalau memang dari agama kan memang dari aku sendiri. Memang dari dulu karena teman-teman aku itu rata-rata Islam. Terus dulu mantan-mantan aku tuh rata-rata Islam. Gitu. Nah, terus kadang juga suka belajar. Mereka yang lagi puasa ikut puasa. Terus bacaan puasa ikut-ikutan belajar bacaan puasa gimana sih? Bacaan buka puasa kayak gimana. Terus makin ke situ adalah aku dapat hidayah. Terus ya udah memutuskan untuk agama Islam. Tapi kalau yang untuk menutup aurat itu memang dari yang mantan suami itu kan disuruh bagus kamu kalau menutup aurat. Oh ya namanya juga suami ya kita harus nurut ya. Gitu kan mantan suami kita harus nurut, ya udah nurut berjilbab dan semoga ya doain aja, aku minta bantu doanya untuk kalian semua yang lagi nonton. Semoga aku istiqomah dengan aku menutup aurat aku sampai detik ini. Tapi itu nggak mudah loh. Biasanya kan ya orang memang mualaf, tapi untuk mempertahankan hijab itu, apalagi kan dari mantan ya, terus sekarang pun sendiri lagi masih tetap komit gitu untuk berhijab gitu. Apa yang paling hakiki harus berhijab? Ada satu Kak. Jadi gini, awal pas masih panas-panas bercerai itu, pikiran perempuan kan kadang suka mikirnya pendek. Iya. Gitu. Jadi pas udah lagi panas-panasnya, enggak deh, udah deh, kayaknya aku udah capek deh, kok kayak gitu. Aku pengen lepas. Ada tuh. Ada. Terpikirkan, aku pengen lepas, tapi aku sholat di situ. Ya Allah, kalau emang Allah izinkan aku untuk lepas, tunjukin. Apapun itu tunjukin. Dikasih tunjuk lah, tiba-tiba besok dapat tawaran job. Natali dapat bintang tamu reguler ya, reguler lagi. Acara itu apa namanya, uang kaget. Uang kaget. Oh ya Allah, berarti aku nggak boleh ya. Nggak boleh aku lepas jilbab aku. Aku berdoa lagi, aku sholat lagi. Ya Allah, tunjukin lagi sekali lagi. Natali, kamu dapat program ya, kamu jadi host. Udah dari situ, oh nikmatnya ya Allah, nikmatnya memang aku udah harus konsisten. Wow. Jadi memang ya kalau kita mintanya sama Allah tuh udah pasti bener ya. Iya, udah pasti nggak usah capek angkat telepon nangis sana. Jadi nggak pernah gitu ya. Punya teman banyak, gue gini nggak pernah tuh ya. Enggak. Ih hebat loh. Ya Allah guys, aku malu. Aku pernah loh melakukan itu. Curhatan. Oh jadi itu nggak pernah Natali lakukan ya? Aku pernah cuma sama manajer aku. Oh. Karena kan dia megang aku kan. Jadi Bun, kok bisa ini nggak bisa tolong. Jangan. Tetap aja aku kalau orang mau bilang jangan juga nggak ngerti, lu tuh nggak ngerti hati gue. Tapi pas udah sholat besoknya, job ini ya. Oh rezeki aku di sini. Iya. Mungkin Allah ngasihnya begini. Udah deh, lu jangan bandel-bandel kata Allah gitu kan. Iya. Lu jangan bandel-bandel, udah dibilang suruh tutup nih, gua kasih nih. Iya. Gitu. Sesimpel itu ya. Simpel itu. Guys, ini ada dari Muhibah Safitri, tanyain dong tante ke Kak Natali kenapa bisa cerai dari Kang Sule. Kalau bercerai itu ada sesuatu komitmen yang benar-benar itu nggak bisa. Untuk aku nggak bisa. Nggak bisa dimaafin. Nggak bisa dimaafin dan itu
ada satu yang ketahuan dari aku gitu, dan dari orang itu juga ngasih tunjuk bukti-bukti apalah segala macam itu. Dan kalau aku kan nggak mau cuma dengar dari omongan, tapi bukti, dan buktinya udah ada. Oh ya oke, udah. Kalau seandainya mau berubah masih bisa enggak ya? Enggak. Jadi kuat Karena- sekali ya Natal ini Karena itu prinsipnya. sakit Ya? banget buat aku. Oke. Jadi ada beberapa prinsip yang siapapun nggak boleh melanggar itu. Ya. Secinta-cintanya, Ya. mau anak berapa, Iya. tapi pada saat itu dilanggar dan Ya. wow. Keren ya guys. Jadi ini buat cowok-cowok di luar sana, hati-hati sama Natali. Nah ini ada pertanyaan terakhir. Tapi emang iya loh, marwahnya perempuan tuh adalah di karakter. Ya. Karena perempuan cantik banyak guys, tapi yang punya karakter itu yang sedikit ya. Dan biasanya kalau dia sudah berpasrah kepada Allah, ya insya Allah semuanya akan lebih baik. Amin, Ya. amin. Kita nggak pernah tahu ya tiba-tiba. Nah nih ada yang bilang gini, namanya Fitria _ Ajaran, Bunda Natali vlog sama Ferdi dong gitu. Masih mau nggak? Aduh, itu tanya ke ayahnya sebenarnya. Oh gitu. Harusnya ayahnya ngajak gitu. Jadi ini kayak tunggu-tungguan deh kalian. Apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya nggak tunggu-tungguan. Hah? Kalau dari Ferdi pun juga kan kadang dia suka upload di Instagram. Aku suka komen-komen, cuma udah nggak dibales lagi. Aku nggak tahu ya, karena aku paling tahu Ferdi gitu. Aku yang ngurus Ferdi banget dan dia deket banget sama aku. Aku nggak tahu ada sesuatu hal yang benar-benar aku anggap dia berubah sama Tapi kangen dong. Di antara 4 itu paling kangen sama yang mana? sama Ferdi. Ada, jadi waktu pas bapaknya itu lagi datang ke rumah aku lihat Azam. Nah, terus bapaknya lagi video call Ferdi. Nih nak, itu konten ya. Sambil konten. Nina nih Azam nih, Azam. Aku tahan teleponnya. Azam, Ferdi apa kabar? Gini. Ferdi, hai, sehat-sehat ya. Jadi aku tarik aja telepon, bodoh amat. Jadi masih adalah ya rasa si kecil itu kangen sebenarnya pasti sama Natali ya. Sebenarnya iya, Iya. cuma kita nggak tahu ya, gitu. Ya itulah guys, hidup ya. Jadi pokoknya intinya kayak Natali aja. Kalau kita sibuk dengan karir pasti akan happy aja ya. Happy Karena aja. setiap hari kita belajar. Nih dari Natali aku belajar loh. Umurnya separuh daripada aku, tapi dia punya anger management yang bagus. Nih ya buat kalian ya, harus dilatih. Bener nggak sih? Sabar itu latihan ya. Iya. Bener nggak? Bener. Nah ini ada nih artikel guys. 7 potret rumah baru Natali Horscher. Masya Allah. Bagian balkon bisa buat main layangan. Seberapa bangga nih? Oh, ada artikel ya? Ada. Saya kan orangnya suka survei guys. Nah, seberapa bangga nih punya rumah hasil keringat sendiri di tengah-tengah. Ini sih bukan keterpurukan ya. Ini adalah bagian dari hidup. Iya, Iya, bangga nggak? bangga. Aha. Jadi punya rumah itu memang aku punya tabungan dari sebelum nikah pun juga aku punya tabungan kan dari hasil nyanyi, hasil DJ, terus hasil YouTube aku sendiri, dan akhirnya aku sempat stop pas karena menikah ini aku disuruh stop ya, nurut kan sama mantan suami. Iya. Terus ya udah stop. Terus ada pembagian hasil YouTube juga dari YouTube keluarga dulu tuh kan ada. Terus ya udah aku lanjut lagi sekarang di YouTube dari semua endorsement apa segala macem. Jadi aku nggak mau ngambur-ngamburin duit karena memang ada satu aku note. Aku note di handphone aku itu pada tahun berapa. Aku note di sini ada tulisan. Itu motivasi ya. Iya. Jadi kalau lagi down baca ya. Baca notesnya apa? Nih. Semangat, jangan malas, jangan lupa bersyukur. Tahun ini beli mobil, terus sama beli rumah. Oh, bener loh guys. Ya Ini- ampun. Terus apa lagi? 2019. Ya ampun. Dan alhamdulillah 2022 Iya. semuanya dimudahkan sama Allah sesuai dengan keinginan ya. Alhamdulillah. Dan itu duit halal guys ya. Nih ada artikel terakhir sebelum kita selesai. Dapat mobil dan rumah mewah dari Sule. Natali Horscher
berkata perempuan itu harus mata duitan. Loh, ini bener omongannya? Enggak ya? Bukan gitu. Gimana? Jadi netizen itu pada bilang gini, dasar lo cewek matre, lo nikah sama Natalie itu cuma pengen, lo nikah sama yang itu tuh cuma pengen duitnya doang, dasar lo matre. Yang komen-komen gini nggak tahu gitu loh. Aku pas selama menikah itu aku ngapain aja kalian nggak tahu. Aku nggak cuma diem ngongkang kaki. Ya namanya kita dulu alpha, pasti pengennya kerja apapun itu gitu loh. Jadi endorse YouTube tuh aku masih tetap jalanin. Kadang juga aku suka, aku nggak bisa kalau diem kayak gini ngurusin anak. Iya ayo, tapi ngapain? Aku harus gerak gitu. Nah kalau dibilangin matre, kalau matre aku bisa urus. Kan ini kan namanya perceraian. Abis perceraian pasti kita ada yang ngurus harta gono gini lagi. Iya, kan? betul. Nah ini aku nggak urus. Hah? Enggak. Oh, jadi kemarin tuntutannya cuma divorce? Cuma divorce aja. Sama anak ya? Iya. Pasti? Karena aku mau ke depannya itu udah kita baik-baik aja. Oh. Mungkin dari jalan kita suami istri ini kita nggak bisa, tapi dari kita pertemanan mungkin kita bisa jadi teman yang baik. Oh, ini yang aku nggak tahu. Oh, jadi serius nggak ada tuntutan Nggak ada gono gini? sama sekali nggak ada. Oh. Udah ada kesepakatan sebelum bercerai itu kita ngobrol bareng. Jadi ngobrolnya dia bilang aku kasih nafkah. Jadi yang berucap itu dari dia, bukan dari aku. Aku nggak mau minta apa-apa. Karena prinsip aku harga diri. Wow. Namanya alpha kan. Kalau alpha pasti harga diri nomor 1. Nggak mau diinjek-injek tuh nggak mau. Gitu. Jadi ya udah aku kasih nafkah buat Azam sekian nominalnya itu dari dia. Gitu. Terus apalagi kamu mau minta apa lagi? Enggak, aku mau minta apa-apa. Aku cuma ini aja yang dikasih sama kamu aja. Kado itu waktu itu yang rumah itu sebenarnya rumah itu dia kan kadang suka ngomong nih yang rumah itu kado buat rumah buat Azam. Sebenarnya kan itu jejak digital kan banyak di kontennya dia. Itu rumah itu hadiah anniversary aku sama dia. Rumah itu juga satu kompleks sama rumah bapaknya. Kadang netizen juga suka bilang yang rumah itu, iya itu rumah yang dari itu, bukan. Itu rumah yang rumah yang ini dari bapaknya itu yang satu kompleks sama bapaknya. Terus sama mobil ini untuk Azam memang. Jadi dia kasih ini mobil itu sebenarnya mobil itu hadiah karena aku melahirkan Azam. Gitu. Jadi aku nggak ngurusin harta gono gitu. Wow, luar biasa ya guys ya. Tapi ini terakhir sebelum aku tutup Vena Melinda Channel, ada nggak yang ingin Natalie sampaikan untuk si handsome Azam? Karena itu pasti jadi pelipur lara, jadi soulmate ya. Oh, soulmate aku. Karena 24 jam ya kan. Bisa aku. Ya, nanti kalau dia gede nonton Vena Melinda Channel mau ngomong apa sama si ganteng ini? Buat Azam, terima kasih Azam sudah menemani bundanya sampai detik ini. Semoga seterusnya kamu kalau udah anak pasti nangis deh. Ya, kedepannya kamu tetap nemenin bunda, nguatin bunda, sayang sama bunda selalu gitu. Karena aku nggak tahu kalau tanpa Azam aku bakal jadi apa, aku nggak tahu. Itu jadi Azam itu kamu tuh penguat bunda. Semoga kamu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua dan sayang selalu sama bunda sama ayah. Kalau buat adik-adik? Kalau buat adik-adik, terima kasih ya buat adik-adik karena mereka itu kan selalu bersama aku. Jadi biasa ada adik-adik di luar sana tuh yang suka ngeluh, aduh kenapa ya hidup gue begini. Jadi kalau untuk adik-adik, makasih ya udah bisa nemenin kakaknya lika-liku kehidupan, mau dulu hidupnya kayak gimana, mau pasang surut hidup kayak gimana, kamu selalu ikut sama kakak tanpa mengeluh ke teman-teman kenapa hidup gue kayak gini. Mereka selalu bersyukur, makasih. Kalian solid ya bertiga ya, cewek-cewek ini ya. Dan terakhir nih, kalau untuk Iki
which one? Putri sama Ferdi, biar gimana pun pernahlah kalian satu rumah hampir 2 tahun. Ya, as a mom lah dulu ya gitu, dan sekarang pasti kasih support lah buat mereka. Kalau buat anak-anak, gimana ya? Walau kayak gimana pun juga Bunda pernah ada bersama kalian, pernah saling menyayangi, pernah kita saling ketawa bareng. Jangan karena satu hal dengan bapaknya bikin kita jadi bermusuhan. Kalau untuk Iki, aku dekat sih sama Iki karena Iki tuh kelihatan orangnya, sih. Iya, dia ini Dewasa loh Iki tuh. Ya, Iki ini dewasa karena dia sudah keluar dari rumah dan dia udah menjalani hidup, dia udah tahu dunia kayak gimana. Jadi kalau untuk Iki, kalau Iki kadang suka main ke rumah, dia suka hibur aku, suka ngelawak, suka bikin aku ketawa terus. Buat Iki, ya udah sayang sama Iki, pokoknya jalanin terus hidup, maju ke depan, dan selalu berbuat kasih kebaikan untuk siapapun gitu. Kalau untuk Putri, semoga kamu bisa lebih dewasa dan lebih bisa menerima apapun keadaannya, itu aja. Kalau untuk Rizwan, kamu the best. Dia gimana sih, lucu kayaknya ya. Oh, Rizwan itu orangnya manja. Oh, manja sama aku. Tapi sekarang dia udah lagi the best banget. Dia lagi naik. Iya. Kamu the best banget. Kalau untuk Ferdi, kalau untuk Ferdi ya Bunda, kangen ya. Kangen. Karena iya sih, karena yang ngurus aku dari kecil. Ya cuma bilang bener kangen aja udah. Apa kenangan yang paling diinget tuh sama si kecil itu? Kan kalau aku lihat di tayangan tuh suka dimasakin, terus nempel gitu ya, tidur gitu Yang bareng. kangen ya dimanja sama aku, nempel sama aku. Kadang juga kalau udah marah, nah itu yang aku bikin kangen tuh. Dia kalau udah marah-marah posesif tuh aku kangen. Jadi aku cuma mau ngasih tahu aja, tolong jangan di sekat ya, aku sama Ferdi. You are a strong woman ya. Guys, aku speechless banget ya di siang hari ini, di Sabtu-Sabtu. Karena aku nggak pernah nyangka, aku sama Natalie itu emang nggak pernah, karena memang umurnya severa sih sebenarnya, nggak pernah satu frame juga. Tapi kali ini aku baru ngeliat the real Natalie Holscher ya. Dia memang seorang wanita yang lagi mencari kebahagiaannya. Karena selayaknya kebahagiaan itu harus kita perjuangkan kan Nat. Tapi semua seizin dari Allah. Ya. Jadi sekali lagi buat kalian nih penonton setianya Vena Melinda Channel, kalian harus bisa mengambil banyak sekali pembelajaran dari cerita Natalie Holscher, bahwa di detik ini dia sudah mengikhlaskan semua yang terjadi dalam kehidupan perkawinan, dan ternyata Allah memberikan ini sebagai destiny ya. Jadi nggak boleh disesalin, tapi harus terus semangat menatap masa depan demi adik-adik dan juga demi si ganteng Azam. Sekali lagi Natalie, thank you so much. Terima kasih Kak. Aku yakin nih yang nonton pasti banyak banget ambil pembelajaran dan semangat ya. Jadi ada pesan-pesan buat ibu-ibu single kayak Natalie yang cantik gitu ya. Apa pesannya supaya tetap di COVID ini semangat cari duit, cari cuan gitu ya. Untuk kalian ya, wanita-wanita tangguh. Semangat terus, jangan terlalu banyak mengeluh. Kita harus tunjukkan kalau kita lebih bisa. Thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye.